Awalnya bingung sih ya, soalnya kan ngajar anak kecil terus juga takut kan pertama. Tapi untungnya pun sebelum benar-benar ngajar di sini kita kan udah ada trainingnya dan lain-lainnya. Terus pas datang juga anak-anaknya welcome. Senang karena kakak-kakak sini mengajar saya supaya sopan, saling menghormati, kerjasama. Pabrik pembuat inspirasi, ya itulah Inspiration Factory Foundation. Berdiri sejak tahun 2013, yayasan ini berfokus dalam bidang pendidikan bagi anak-anak marginal. Beroperasi di Jakarta dan Bali, program pembelajarannya pun bertujuan mengasah karakter, kemampuan sosial, dan nilai kepercayaan diri pada anak. Seperti apa bentuk pengajaran dan upaya yang dilakukan Inspiration Factory Foundation ini? Simak Filantropi sesaat lagi. Kak Jenny, mungkin bisa diceritakan apa sih yang akhirnya menginspirasi hadirnya Inspiration Factory Foundation? Oke, mungkin ada satu pengalaman sih. Jadi saya bertemu dengan seorang anak di bawah kolong jembatan pada saat itu. So at that time mungkin saya tuh nggak tahu cara berinteraksi dengan anak sejujurnya. So I asked her, nanti kalau udah gede mau jadi apa? A typical question. Dia jawabnya gini, saya nggak jadi apa-apa. Habis saya bisa jadi apa lagi? So di situ saya melihat seorang anak yang putus harapan akan masa depannya. Dan terlebih lagi, it's a sense of dirinya itu tidak layak. So that moment hit me and stayed with me for a very long time, karena saya percaya setiap anak itu bukan hanya berhak untuk bermimpi, tapi memiliki rasa self-worth ataupun self-esteem yang sehat, sebagaimana anak-anak lainnya, walaupun garis kehidupan boleh berbeda ya. So maybe itu story awal kenapa bisa Inspiration Factory dibangun dari situ. Mungkin ibarat sebuah pabrik yang memproduksi sesuatu, we hope untuk dapat memproduksi inspirasi sehingga tidak hanya menginspirasi anak-anak, tapi siapapun yang terhubungan dengan kita, including people like you. Oke, seperti itu. Lalu visi misinya sendiri yang dicanangkan pada saat itu apa saja? Inspiration Factory berharap dapat membantu anak-anak generasi penerus untuk berani bermimpi dengan melengkapi mereka lewat pendidikan self-esteem, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih positif dan hopefully kedepannya bisa menginspirasi lingkungan mereka sendiri. Oke, nah ini kan sebenarnya perjalanannya juga menarik ya, karena awalnya ternyata hanya sebuah gerakan ya ini ya. Iya. Dan akhirnya beralih menjadi yayasan. Tapi sebelum ke sana mungkin bisa diceritakan gerakan pertama adalah mengajar di Jembatan 3, di kolong Jembatan 3. Bisa diceritakan pada saat itu pengalaman apa saja yang mungkin didapatkan oleh Kak Jenny dan juga teman-teman lainnya? Oke. So awal-awal itu saya dan teman saya George yang juga merupakan co-founder dari Inspiration Factory, kita berdua itu bermula sebagai volunteers yang ikut kegiatan yang sudah ada di bawah kolong jembatan. Pada saat itu anak-anaknya hanya sekitar 20-an, 25. And then mungkin timingnya juga ya, kita ditawarkan pada saat itu untuk mengambil alih lokasi kegiatan itu. So dari situ kita bangun sampai hari ini. Perjalanannya awal-awal ketika ditawarkan, of course itu tidak langsung diiyakan, karena itu kan sebuah tanggung jawab dan keputusan yang besar. Tapi pengalaman saya bertemu dengan anak yang di bawah kolong jembatan itu mungkin yang trigger that decision. So dari gerakan kecil itu, through a lot of failures, a lot of experience, that is how kita menjadi sebuah yayasan hari ini. Program itu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara interaktif di lokasi. Kita membahas untuk tujuannya untuk membangun kepercayaan diri anak dan juga meningkatkan soft skill. Pelajaran yang kita berikan sikap disiplin, pantang menyerah, kerjasama, saling menghargai, pantang menyerah, dan juga yang lebih penting adalah belajar melatih kepedulian anak kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu
tanggapannya sendiri dari anak-anak itu sendiri ketika mendapatkan pelajaran begitu dari kalian dan juga teman-teman lainnya, itu seperti apa? Apakah mereka excited di situ atau seperti apa? Anak-anak, of course, their response itu has been very positive dari pertama-tama. Jadi itu bisa dilihat antusiasnya dari kehadiran mereka setiap minggu tanpa paksaan. So the anak-anak has been very positive. Oke, tapi ini kan menarik ya, fokusnya dari umur 6 sampai 12 tahun. Kenapa sih fokusnya hanya di umur tersebut? Karena di umur 6 sampai 12 itu perkembangan self-esteem seorang anak ataupun seorang manusia itu sedang berkembang dengan pesat. So if we want to change their self-esteem, intervensi di usia itulah yang paling efektif. Karena kalau udah dewasa, ya itu udah sulit ya. Akan lebih sulit lagi nanti ya. Terus tantangan-tantangan yang dihadapi apa aja sih Kak pada saat itu? Tantangannya? Tantangan mungkin banyak sekali ya. Cuman dari orang tua ataupun dari masyarakat awal-awalnya mungkin belum terlalu diterima dengan baik. Karena mungkin belum melihat, belum kenal dan belum melihat manfaat dari program yang kita berikan. But kesininya tidak sedikit testimonial yang kita terima juga dari masyarakat tentang perubahan yang mereka lihat di anak-anak. Itu tantangan nomor satu. Tantangan yang di luar dari itu tentunya dari operasional SDM and of course funding, di mana mungkin masyarakat kita masih lebih cenderung untuk donate ataupun untuk support sesuatu charity yang hasilnya lebih tangible. Let's say medical, compared to education yang mungkin lebih long term ya. Terus Kak, gimana caranya bisa menyiasati dua tantangan tersebut? Caranya adalah untuk for us, we keep doing our work untuk spread the awareness of how important education is, mungkin terutama buat kita itu soft skill education. Dan untuk operational, kita tetap membangun komunitas ataupun teamwork sehingga masalah-masalah SDM hopefully bisa dikurangi dari situ. Mbak Mel, ini Yanti, our General Manager. Wow, halo. Hai, aku Melisa. Wah, seneng banget ketemu General Managernya di sini. Aku boleh tahu nggak kegiatannya General Manager tuh ngapain aja sih? Selain create program, kita juga supervise location and then volunteers kita juga. Oh gitu. Ini makanya lagi sambil ngerjain itu semuanya ya. Wah, hebat banget. Tapi kita boleh dong ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi kalau gitu. Yaudah kita ngobrol di sana yuk. Boleh. Berlokasi di bawah kolong Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara, inilah salah satu dari 4 lokasi di Jakarta yang menjadi tempat kegiatan belajar Inspiration Victory Foundation. Kelas 1 sampai kelas 5 sekarang. Nggak kenapa-napa biar ilmu tambah bekerja, biar pinter. Kayak membuat prakarya itu Kak, kayak prakarya menyenangkan. Terus udah dah, teman-teman baru sih Kak kan, tapi itu setiap bulan ada masuk lagi, senang karena kakak-kakak sini mengajari saya supaya sopan, saling menghormati, kerjasama. Mungkin Kak Yanti bisa ceritain dulu nih, gimana sih awalnya bisa tertarik untuk bergabung di IFF sendiri? Mungkin dari awal tahun akhir 2013 sebenarnya itu awalnya karena panggilan dan juga mungkin ajaran dari orang tua. Karena harus berbagi dan lain sebagainya, tapi setelah join makin kesini makin merasa bahwa anak-anak itu sendiri menginspirasi sebenarnya. Kita tujuannya mau menginspirasi mereka, tapi at the same time sebenarnya mereka juga menginspirasi kita. Ditambah dengan tim sendiri jadinya ngerasa lebih dekat. Oh gitu. Nah kalau Kak Yanti sendiri kan fokusnya emang untuk ini ya program ya. Betul. Nah itu bagaimana sih caranya bisa menentukan program-program yang pas untuk anak-anak sendiri? Kalau misalkan kita, untungnya kita bekerja sama tim psikologi, jadi kita memang ada kerjasama dengan mereka, tapi di luar itu juga kita ada brainstorming sama tim dan lebih ke observasi sih sebenarnya. Terlebih kan ajaran kita ini lebih interaktif ke anak-anak, jadi kita percaya bahwa setiap orang punya hal yang dibagikan, at the same time juga kita rasa bahwa semuanya bisa exchange sebenarnya, jadi dari sana. Kak Yanti mungkin bisa dikasih contoh seperti apa sih bentuk programnya?
Salah satu program kita itu ada role play. Jadi role play ini anak-anak dibuat lebih engaging dengan kakak fasilitatornya. Dengan misalkan kakak fasilitatornya sebagai pasien, anak kita tuh sebagai dokter seperti itu. Atau mungkin kebalik, harusnya fasilitator jadi guru, dibalik anak yang menjadi guru, kakaknya yang menjadi murid seperti itu. Sebenarnya role play ini salah satu teaching methodnya kita. Jadi bukannya mengajarkan anak untuk berdrama, tapi lebih mengajarkan ada essence-nya, ada nilai-nilainya. Misalkan nilai kesabaran, atau misalkan nilai berkomunikasi yang baik seperti apa, seperti itu. Karena kalau kita kasih teori, maksudnya secara common sense anak-anak paham, tapi untuk dilatih itu yang jadi kunci sebenarnya. Nah, di sini ada nggak sih mungkin pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupakan ketika program-program tersebut sudah mulai dijalankan? Mungkin dari Kak Yanti dan juga Kak Jenny bisa memberikan cerita pengalamannya. Dari Kak Yanti dulu mungkin? Kalau misalkan dari saya mungkin pas awal-awal tahun kita mulai Dream programnya Inspiration Factory, itu ada satu anak yang sebelumnya dia nggak bisa baca tulis. Tapi ya karena dia itu nggak diajarin sama sekali dengan orang tuanya. Sampai dia diajarin sama Yanti kebetulan, and then dia bilang, Kak aku di rumah juga belajar walaupun pakai lilin katanya. Jadi sejak saat itu sih sebenarnya salah satu yang menggerakkan motivasi untuk oh ya berbuat baik itu memang perlu untuk mereka gitu. Wah semangat sekali ya, walaupun dengan lilin aja gitu, dia tetap belajar terus gitu. Kalau dari kamu Kak, ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan? Pengalaman dari saya sih maybe lebih funny story ya. Jadi when few years ago kita ada trip ke Cinema 21 untuk nonton bareng. Jadi when we were there at the cinema, salah satu anak itu keluar dari toilet nangis-nangis. Katanya ada setan di dalam. Ternyata what he meant adalah karena dia belum pernah melihat apa ya. You know wastafel yang otomatis, jadi sensor, jadi dia taruh tangannya di situ, kenapa airnya keluar sendiri? So dia kira itu ada setan. So that was the funny story yang unforgettable for me. Awalnya bingung sih ya, soalnya kan ngajar anak kecil terus juga takut kan pertama. Tapi untungnya pun sebelum benar-benar ngajar di sini kita kan udah ada trainingnya dan lain-lainnya. Terus pas datang juga anak-anaknya welcome. Jadi yang diajarin juga udah ada modulnya, jadi tinggal ngikutin. Dan anak-anaknya sendiri pun, apalagi kalau kelas besar itu bisa dikembangin juga ke keseharian gitu. Kalau Kak Feby sendiri sih ngerasa kayak lebih happy sih, karena kayak akhirnya bisa sharing sesuatu untuk orang lain. Berapa banyak sih tim yang biasanya dibutuhkan mungkin setiap program-program yang dijalankan? Per minggu kita at least butuh 100 orang untuk untuk semua lokasi. Karena kita total ada 4 lokasi yang aktif di Jakarta. Setidaknya per lokasi itu kita butuh 20-25 orang. Oke, gitu. Kenapa harus sebanyak itu 20-25 orang? Ini jumlah yang cukup banyak untuk satu lokasi loh sebenarnya. Iya. Karena jumlah anaknya juga biasanya kita kasih standar 1:5 atau 1:3. Jadi kakaknya 1, anaknya 3-5 seperti itu. Oh, supaya bisa ini ya diawasin lebih jelas, lebih dekat begitu satu sama lain. Quality-nya juga lebih ada ya. Jadi setiap okay. anak itu mendapatkan perhatian gitu. Oke, karena yang ingin didapatkan di sini adalah perhatian itu tadi ya. Tapi apa sih yang akhirnya membuat kalian berdua gitu punya panggilan tersendiri untuk menjalankan sesuatu yang ini kan nggak mudah ya. Kalau misalnya nggak punya passion menjalankan ini, kayaknya juga nggak mau menjalankannya. Mungkin dari kamu dulu Kak. Kalau bagi saya, the way I see it ataupun the way I call it itu, this is a form of expression ataupun bentuk dari apa yang ada di dalam hati saya. So maybe if you see an artist paints or a singer sings, this is how I create. Ataupun kalau secara pribadi, saya besar di keluarga yang dimana ibu saya itu is an advocate for education, even for girls. Jadi she's the first feminist I know. Jadi dia percaya setiap anak-anaknya itu harus mendapatkan education yang enough. So her decision and the sacrifices that my parents made itu mean everything to me, and I hope bisa dapat membagikan ini ke anak-anak yang mungkin marginal ya, terutama in terms of soft skills education. So mereka bisa lebih belajar hal-hal seperti empathy, problem solving, critical thinking.
Oke, kalau Kak Yanti sendiri gimana? Sama sih kurang lebihnya seperti KJ ini. Jadi lebih karena awalnya karena orang tua, mungkin sama lebih ke ibu juga. Dari sana ngerasa bahwa setelah terjun langsung merasa bahwa ya form of expression, dan juga merasa anak-anak dan juga tim kita itu saling memberikan energi satu sama lain. Jadi at the same time itu memicu untuk stay kayak gitu, karena ya itu jadi motivasi yang tersendiri sih. Oke. Nah, tapi ini menarik, kalau kita menjalankan program kan pasti harus ada tolak ukurnya. Nah, ini tolak ukurnya sendiri seperti apa? Kan udah jalan kurang lebih berapa? 7 tahunan lah ya berarti ya. Mungkin bisa dijawab, Kak. Tolak ukurnya mungkin secara garis besar itu sustainability selama 7 tahun ini, dan positive changes yang kita lihat di team members maupun anak-anak, no matter how small it is, but itu bisa kita rasakan. Itu in terms of garis besarnya. Tapi kalau secara teknis, of course, kita ada specific indicators untuk measure keberhasilan dari program kami sih. Dan data collection yang kita lakukan, of course, ada. Lebih dari 50 anak aktif mengikuti kegiatan belajar Dream Program setiap hari Minggu. Manfaatnya pun dirasakan langsung oleh para orang tua anak didik. Manfaatnya di sini anak saya sekarang bisa mau percaya diri, ya kan, mau berkenalan dengan teman-temannya yang lain, mau tidak malu lagi dengan kakak-kakak fasil, mau bertanya. Dia kalau di sekolah anaknya pendiam sih. Semenjak les di sini, dia ada pergaulan, maksudnya lebih berani, percaya diri gitu kan. Harapan kami sebagai orang tua di sini ya, mudah-mudahan bisa diperluas lagi, ya pelajar-pelajar yang bermanfaat, bisa membantu kami sebagai kayak orang-orang yang tidak mampu ya kan. Kalau bisa sih ada bahasa Inggris lagi dan matematika, ya kan, ya diperbanyaknya lagi pelajaran yang lain. Antusiasme dari warga sekitar bagus sih, Kak. Jadi setiap tahunnya, setiap pembukaan, kita kan ada administrasi untuk pembukaan, itu pasti banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya. Tapi karena satu dan lain hal, banyak anak-anak yang belum bisa diterima. Karena belum bisa baca, belum bisa tulis gitu, Kak. Ya, jadi anak-anak kan punya dream book. Di dalam dream book itu akan ada catatan guru, di mana fasilitator akan mengisi catatan tentang anak di setiap hari Minggu. Setelah itu kami juga melihat bagaimana absen anak, bagaimana anak-anak mengisi dream book. Dari situ menjadi acuan kami apakah anak-anak paham sama materi minggu itu atau enggak. Karena nanti di setiap 3 bulan sekali kita akan membagikan hasil dari belajar anak-anak, Kak. Jadi kayak bagi rapot ke orang tua gitu. Oke, tapi kan di sini kalian juga berkolaborasi ya ternyata ya, jadi nggak bekerja sendiri begitu, kolaborasi dengan mitra-mitra yang ada. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana caranya menjalin kolaborasi ini mungkin dengan pemerintah daerah setempat ataupun yang lainnya begitu? Oke, mungkin kalau misalkan dari kita sendiri memang kita kerjasama sama pemerintah dan juga tim psikolog, tapi kita nggak cuma membatasi ke layer tertinggi saja ibaratnya. Kita continuously itu coba untuk engage juga ke komunitas sekitar di setiap lokasi. Jadi kayak misalkan at least 1 kali dalam 1 semester kita ketemu dengan RT RW dan juga orang tua sekitar. Jadi supaya komunitas kita juga saling mendukung dan lebih holistik seperti itu sih dukungannya. Nah, di sini sendiri kan pasti ada nilai-nilai ataupun core values ya yang selalu dibawa oleh IFF. Nah, itu apa saja nilai-nilainya? Di IFF kita pegang 4 nilai. It's love for what we do, respect towards each other, service, and most importantly, we don't forget to have fun. Have fun juga ya, termasuk dalam satu nilainya. Wow, menarik sekali. Karena it's a very difficult job. If you don't have fun, it's gonna be even hard. Jadi itu nilai-nilai yang kita pegang, dan ada hal-hal ataupun rutinitas yang kita lakukan dengan pengajar maupun anak-anak, supaya 4 nilai itu bisa saling mengingatkan. Menarik sekali. Nah, di sini kan menariknya adalah kalian juga sudah sustain ya selama kurang lebih 7 tahun. Bagaimana caranya bisa sustain secara finansial di sini? Kita constantly working with a lot of partners, supporters. Dan dari kita sendirinya juga mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan secara in-house. Let's say merchandise selling.
Menarik. Dari t-shirts, bags, and apalagi ya, flashcard, a lot of things. Oh, banyak sekali Everything nih ya. and anything under the sun. Mungkin kaos kaki kita belum ada. Terus ini kalian tuh relawannya seberapa banyak sih sebenarnya sampai saat ini? Kalau sampai saat ini yang terdaftar itu 3.000-an ada. Ada 3.000-an 3.000-an jumlahnya. volunteers. Lalu untuk regenerasinya sendiri seperti apa? Karena saya yakin sih selama 7 tahun pasti ada yang keluar, ada yang masuk, Yes. terutama di tim intinya. Maybe Yanti can answer this the best. Karena dia is the... Kalau misalkan dari regenerasinya sendiri, kita percaya sih di setiap lokasi kita, at least ada 1 atau 2 orang yang memang outstanding secara karakter. Seperti itu, jadi kita nggak cuma nilai ketulusan hatinya juga, tapi karakternya. Dari sana, mungkin ini karena nilai yang ditanamkan oleh Kak Jenny juga, jadi komunitas itu kan suatu hal yang bisa menggerakkan manusia sebenarnya. Jadi dari situ kita latih orang-orang yang outstanding ini, dan kita berikan tanggung jawab lebih untuk kita nilai kira-kira bisa level up seperti apa gitu. Nah, untuk rencana mungkin 5 tahun ke depan dan juga rencana jangka pendek ini apa dari IFF? Mulai tahun lalu kita mengumpulkan sejumlah anak-anak yang outstanding secara maybe commitment. Jadi itu nggak banyak, satu lokasi paling hopefully 5-10 anak ya. Jadi jumlahnya sangat-sangat kecil. Dan kita berharap dapat menggandeng lebih banyak lagi partners yang punya hati yang sama untuk bisa memberikan program yang lebih dalam and impactful ke anak-anak yang selected ini sih. That's our plan in the future. Lalu mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat masing-masing Kak Yanti dan juga Kak Jenny bisa memberikan? Untuk pesannya, pendidikan itu menurut saya sebuah investasi, walaupun hasilnya tidak bisa langsung dirasakan, okay? But that doesn't mean it's not important. And because I believe jawaban terhadap apa yang kita lihat di sekeliling banjir atau whatever that we call it, itu ada di dalam diri anak itu. But it has to be digali dan di-observe melalui holistic education, baik hard skill secara academic maupun soft skills. Bagi saya soft skills is more important. Let's say things like empathy, okay, attitude, critical thinking, karena itu yang akan menjadi relevan dan bisa bersaing di dunia yang given the rise of artificial intelligence. Mungkin karena lebih penekanannya terutama di pendidikan yang soft skill ya, karena kita rasa bahwa pemerintah kan sudah berusaha untuk hard skill. Jadi ada baiknya kalau nggak cuma komunitas-komunitas, tapi pihak orang tua juga menekankan soft skill tadi, karena balik lagi yang namanya kreativitas, empathy itu bukan suatu hal yang instan, tapi butuh dilatih terus-menerus, dan hopefully lebih banyak komunitas yang peduli dengan soft skill, lebih banyak orang tua yang peduli, jadi anak-anak Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik juga gitu. Saat ini setiap anak dituntut untuk memiliki keterampilan hidup, tidak sekadar memiliki nilai akademis semata. Bersama Inspiration Factory Foundation, anak-anak marginal diajak untuk belajar keterampilan hidup dan juga belajar menentukan visi untuk masa depan mereka. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.